Menarik kita ulas lebih dalam. Apa yang disampaikan Sintayong, pelatih timnas, di salah satu interviewnya di media Tempo beberapa waktu yang lalu. Sintayong mengatakan bahwa dengan kualitas Liga Indonesia yang seperti ini, tidak ada landasan yang kuat, tidak ada alasan yang kuat untuk menjadikan timnas Indonesia berprestasi. Jangankan di level Asia Tenggara saja kita masih tertinggal. Dengan statement itu, terus kemudian saya membayangkan, emang seburuk ini ya? Emang separah ini ya kualitas Liga Indonesia? Mari kita ulas lebih dalam kenapa Sintayong mengatakan seperti itu. Dalam lanjutan interviewnya, dari sekian data mungkin yang dilihat Sintayong melihat satu data yang menarik, yang itu bisa menggambarkan keseluruhan bahwa kualitas Liga Indonesia masih seperti ini. Data itu bernama playing time. Sintayong mengatakan bahwa liga yang baik itu playing time-nya 60 menit atau di atasnya. Sementara itu Liga Indonesia playing time-nya hanya 35 menit. Kita bisa membayangkan dalam 90 menit bertanding, pemain itu hanya produktif selama 35 menit. Oke, kalau analogi itu masih susah terbayangkan, saya coba analogikan ke aspek konvensional yang lain. Nih, ada perusahaan, jam kerjanya 8 jam kerja, istirahat 1 jam, berarti jam kerjanya 7 jam dalam sehari. Nah, dalam 7 jam kerja, karyawan itu hanya bekerja selama 2-3 jam. Selebihnya ngapain saja karyawan itu? Terus kemudian pertanyaan besarnya, apakah itu sudah dibilang produktif? Berarti produktivitasnya berapa persen? Produktivitasnya hanya 30-40% dari jam yang disediakan. Itu kan kita bisa membayangkan betapa rendahnya produktivitas. Nah, kembali lagi ke aspek Liga Indonesia, dengan hanya produktif selama 35 menit dari 90 menit, itu hanya sepertiganya, hanya 35% dan 40%. Dan yang menjadi menarik, ini tidak menjadi concern bagi pemilik-pemilik klub di Liga Indonesia. Bahwa para pemainnya, operasional tim ini hanya produktif selama 35 menit dan manajerial tim tidak menyadari itu. Ini kan suatu fenomena yang menarik sebenarnya. Atau bisa jadi ini sudah menjadi perhatian tapi masih bingung mau ngapain. Ya. Nah, ini yang dikritisi Sintayong berkaitan dengan playing time. Wajar saja jika program berikutnya yang dilakukan adalah naturalisasi pemain dengan level grade A untuk secara cepat mengangkat performa tim nasional Indonesia. Ketika nanti sudah terbukti, Sintayong akan bisa membeberkan banyak data, banyak peristiwa, banyak bukti-bukti konkret yang bisa disodorkan ke Liga Indonesia. Ini loh yang kita lakukan. Dan ini bisa jadi rekomendasi nyata apa yang Anda akan lakukan. Ini. Ya. Dalam 35 menit produktif itu berarti ada 55 menit waktu yang terbuang sia-sia. Ya, kalau kita bisa melihat dalam Liga Indonesia apa sih yang sering dilakukan pemain saat tidak produktif di lapangan? Biasanya protes kepada wasit. Biasanya ya kalau di tackle atau terjadi pelanggaran berlama-lama guling-guling padahal sebenarnya tidak sakit.
diving yang dilakukan pemain, terus kemudian mengulur-ulur waktu, terus kemudian apa lagi ya, kalau minum, jeda dan sebagainya itu memang bagian dari kebutuhan lah ya. Tapi fenomena ini harusnya menjadi perhatian konkret. Yang pertama harus dilakukan bisa jadi adalah perbaikan dari sisi wasit sebagai PR besar PSSI. Wasit harus tegas dalam memimpin pertandingan untuk bisa optimalisasi jalannya pertandingan. Ya, ada pemain protes sedikit, kasih tindakan. Ada protes pemain sedikit, kasih kartu kuning, bahkan kartu merah. Ada penyimpangan-penyimpangan retorika pemain, ya acting pemain, segera ditindaklanjuti agar ketegasan itu tercipta. Makanya PSSI hari ini concern dengan kepelatihan. Dengan cara apa? Mendatangkan wasit yang berlevel internasional datang ke Indonesia, wasit Jepang, untuk melakukan coaching atau sesi sharing bagaimana harusnya wasit bertindak di lapangan. Terus kemudian update yang terakhir adalah penggunaan VAR yang sudah bisa digunakan. Nanti akan digunakan secara resmi saat sesi championship. Waktu 4 besar melawan championship, waktu 4 besar di Liga Indonesia. Ini yang akan dipakai, digunakan dalam perbaikan Liga Indonesia. Bagi pemilik klub, kalau saya jadi pemilik klub, sebenarnya merasa rugi ketika melihat pemain-pemain saya yang saya gaji itu hanya produktif di 35 menit. Nah, harus ada sistem yang komprehensif internal klub agar bisa memproduktifkan pemainnya dalam waktu 90 menit. Ya minimal seperti apa yang dikatakan Sintayong lah ya. Liga yang baik itu playing time-nya 60 menit. Dengan begitu apa impact-nya? Nah, ini menarik. Kalau pemain dalam bertanding di lapangan itu move terus, bergerak terus dengan atau tanpa bola sebagai bentuk kinerja produktivitasnya, maka sebenarnya permainan itu jauh lebih enak ditonton. Dengan begitu, karena enak ditonton, maka exposure atau minat publik sepak bola Indonesia untuk menonton Liga Indonesia akan meningkat. Dengan adanya peningkatan tersebut, maka otomatis secara rating akan meningkat juga Liga Indonesia. Jika ratingnya meningkat, sudah pasti hak siar juga akan meningkat. Ketika di Indonesia ini sudah pada level itu, maka nanti tetangga-tetangga negara kita itu juga akan bisa menikmati. Dengan begitu, hak siarnya akan merambah ke negara-negara lain, dan di situ akan menghasilkan cuan juga. Ya. Sebenarnya ini adalah bagian kolektif yang harus dibenahi Liga Indonesia agar mencapai level yang tertinggi. Sekarang ukurannya apa? Secara eksternal, ketika Liga Indonesia dikatakan baik atau dikatakan kompetitif, AFC sendiri sudah memberikan peringkat bahwa Liga Indonesia itu sekarang berada di posisi sekitar 26-27 di Asia. Nama-nama besar seperti Arab Saudi, Jepang, Korea Selatan, Iran, bahkan Thailand itu posisinya nomor 8. Apa yang bisa kita bayangkan? Output dari Liga Indonesia, klubnya ya harus bisa berbicara di AFC dalam bentuk kompetisi, Liga Champion, Piala AFC dan sebagainya. Kalau bukti-bukti itu bisa menjadi bukti nyata, maka nanti balancing, keseimbangan antara timnas Indonesia untuk bangkit dan Liga Indonesia untuk bangkit, ini akan berjalan beriringan. Dan ini adalah
PR besar bagi PT Liga Indonesia. Menarik untuk kita tunggu kalimat menohok dari Sintayong yang mengkritisi secara produktif, kritik yang berdasarkan data yang menjadikan ini pelajaran bagi kita semuanya sebagai publik sepak bola Indonesia, melihat secara objektif kualitas Liga Indonesia. Nah, ada satu hal lagi, apalagi beberapa rumor terakhir ini mengatakan ada 3 tim yang tidak mau melepas pemainnya untuk membela timnas di Piala Asia U23. Ya, ini buah si malakama memang. Akan tetapi harusnya PT Liga Indonesia dan PSSI bisa duduk bersama. Goalnya adalah kompetisi tidak terganggu dan Piala Asia bisa diikuti oleh talenta-talenta berbakat Indonesia. Kalau Sintayong masih menggunakan pemain lokal, itu berarti memang ya ada potensi yang masih ada di pemain-pemain lokal Indonesia. Dan itu sebenarnya kabar yang baik. Artinya bisa jadi di antara beberapa pemain yang dipilih ini produktivitasnya tidak hanya 35 menit, bisa jadi 50 menit, 60 menit dan sebagainya lah ya. Sehingga itu yang diambil. Taruhlah di Persija ada Rizky Ridho, dan di klub-klub lain juga ada pemain-pemain potensial yang bisa ya, yang bisa diambil Sintayong. Maka polemik ini sebenarnya harus diduduk bersamakan. Goalnya tetap merah putih ya, tapi di satu sisi karena kompetisi ini juga perlu daya saing, maka juga harus diakomodir. Win-win solution itu yang akan memberikan Liga Indonesia akan bisa berbicara banyak. Oke, itu update yang menarik saya pikir yang bisa kita simak hari ini. Lihat lanjutan di video-video berikutnya untuk bisa menyimak lebih dalam mengenai perkembangan sepak bola Indonesia, Liga Indonesia maupun perkembangan timnas. Bersama saya Setia Uban, thanks for watching.